Salam sehat, sahabat Satu Pena. Bagaimana kabarnya? Ya, Semoga selamat tetap pagi. selamat Selamat pagi, Pak pagi. Zang. Ya, Semoga tetap ceria, tetap semangat, dan selalu dimudahkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Senang sekali saya, Amelia Fitriani, bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena di channel Satu Pena TV di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini sebuah persembahan dari perkumpulan penulis Satu Pena untuk kita sama-sama mengapresiasi para sastrawan, para penyair, penulis, seniman, dan dengan buah pikiran mereka, dengan karya mereka, dengan kiprah dan juga proses kreatifnya. Karena pasti di setiap cerita selalu ada hal yang menarik terselip di balik karya-karya mereka. Bahkan tidak jarang juga ada pergulatan yang pelik di balik proses kreatif para seniman atau para penulis ini. Karena itu Satu Pena TV channel ini hadir untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, dengan para sastrawan dan seniman untuk juga mengenal karya-karya mereka. Hari ini pada episode kali ini ada seorang penulis yang menarik, juga apa ya kita sebut juga budayawan juga, rasanya cocok ya disematkan dengan tokoh ini. Saya bacakan sedikit, saya baru baca bukunya semalam. Beliau itu adalah seorang bukan dari Indonesia. Dia dari latar belakang ibu seorang pelukis terkenal dan juga ayah seorang dokter hewan di negeri nan jauh di sana. Tapi barangkali yang akan memperkenalkan ada senior saya nih yang juga ikut join untuk ngobrol, ada Abang John Minofri. Hai Abang. Terima kasih Mel. Tadi sudah disebutkan bahwa tamu kita adalah bernama John Cocteau. Dia seorang yang lahir di Prancis, ya, mempunyai pendidikan yang sangat tinggi di bidangnya. Dia memperoleh gelar master dalam bidang sosiologi di Universitas Sorbonne. Kemudian di kota yang sama juga dia mendapat gelar doktornya mengenai ikonografi gambar Bali. Jadi sudah kelihatan ya bahwa dari tahun 75 atau 72, saya kurang paham, nanti kita tanyakan. Nah, sejatinya John Cocteau ini adalah orangnya suka melucu ya. Mudah-mudahan nanti keluar nih lelucon-lelucon yang membuat kita tertawa di sini ya. Dia seperti dikirim oleh Tuhan ya untuk Indonesia, untuk kita semua ya. Dia sejak tahun 75 udah banyak tinggal di Indonesia. Nanti kita tanyakan mengapa John jatuh cinta pada Bali atau pada Indonesia, saya tidak paham. Atau kepada perempuan Indonesia, barangkali begitu juga. Nanti kita tanyakan saja kepada beliau ya. Dia memilih tinggal di Bali dengan risiko bahwa di bidang finansial mungkin profesinya sebagai penulis, sebagai kurator, atau sebagai budayawan tuh kurang bagus lah ya dibanding kalau misalnya ditinggal di Prancis gitu. Dia memilih tinggal di Indonesia ya. Nah, Zong dengan profesinya telah menjadikan para pelukis ya yang dikuratorinya, yang dididiknya atau yang segala macam diusahakan oleh Zong sudah menjadi kaya ya. Tetapi Zong tetap aja seperti itu saja ya. Dengan hidup sederhana. Ini saya baca dari sebuah tulisan kalau nggak salah saya lupa nimnya, sumbernya. Nanti kita tayangkan ininya gambarnya. Nah, tulisannya kita temui di Kompas sejak 10 tahun yang lalu di rubrik Udara Rasa. Sekarang kita temui saja Zong. Selamat pagi Zong, Pak Zong. Selamat pagi ya. Saya mestinya manggilnya Pak Zong ya atau Zong. Beliau ini biar dipanggil Zong aja ya. Zong aja. Perlu ada Pak atau apa ya, nggak perlu formal. Nah inilah ya, mestinya kalau tinggal di Indonesia, mesti dipanggil Pak. Justru Zong mempertahankan tradisinya, memanggil secara egaliter ya Zong aja gitu ya. Kenapa? Tidak mau dipanggil dengan tambahan sebutan kehormatan menjadi Pak gitu. Ya justru kehormatan berarti kadang-kadang menjauhkan orang kalau kita terlalu menghormati orang ya. Kita menempatkan satu jarak ya. Dan mungkin sepanjang hidup saya berupaya untuk menghilangkan jarak antara orang lain dan saya sendiri ya. Tetapi dalam keadaan sedikit formal seperti sekarang ini, kalau dipanggil Pak ya silakan. Oh Cuman ini kalau sudah jadi teman ya
pakai istilah Jean aja. Ya, kita ini nggak formal-formal amat, Pak. Ini acaranya Ya. santai. Bapak bisa ketawa, bisa menyela pembicaraan saya, gitu, dan bisa melucu. Itu harus loh, Pak, keluar ya. Tapi Sebab setahu susah. saya, Pak Zong itu lucu gitu. Cuma saya bisa lucu dalam tulisannya, tulisan tertentu ya. Tapi kadang-kadang sangat-sangat serius. Apakah di TV bisa lucu ya? Saya tidak tahu ya. Ya nanti kita coba ya. Kita coba ya. Lalu kita mulai nih dari awal. Mungkin Zong bisa menceritakan bagaimana ceritanya sampai terdampar ke Indonesia, padahal lahir di negara yang Prancis yang sangat makmur dianggap oleh orang Indonesia. Jadi tujuan orang-orang Indonesia belajar, dan sebagian orang Indonesia menganggap hidupnya akan lebih baik hidup di Prancis dibanding dengan di Indonesia. Ya, saya sebenarnya produk itu dari kebudayaan Prancis akhir tahun 60-an ya. Ketika asas kultural dari kebudayaan konsumtif Eropa pada waktu itu dipertanyakan oleh kaum radikal ya. Ada yang cukup dikenal dan bahkan terkenal di Eropa adalah gerakan 65, gerakan mahasiswa di Paris ya. Waktu itu kami sebenarnya menentang itu, misalnya asas nasionalisme Prancis kami menentang pada waktu itu ya. Kami juga sering turut di jalan untuk menentang kebijakan Amerika di Vietnam dan sebagainya gitu ya. Saya jadi bagian dari generasi tersebut ya. Kami mimpi menghasilkan satu dunia yang ya lintas kultur tanpa, tapi memang satu utopia. Tapi demikianlah situasi pada waktu itu ya. Itu Zong usia berapa waktu itu? Masih sangat muda ya? Itu pada waktu itu saya masih umur 20. Oke. Ya. Itu penting ya, penting. Saya sebenarnya dari keluarga yang cukup baik katakanlah ya. Dari sudut ekonomi dan terutama dari sudut kehidupan intelektual. Ibu saya pelukis, penulis juga, dan saya biasa dengan pertarungan intelektual di keluarga saya. Ini acara makan malam, diskusi dengan penulis, biasanya di seputar makanan itu. Artinya tradisi klasik Prancis, meskipun bukan di daerah Paris ya. Saya adalah produk dari kebudayaan diskusi tersebut. Diskusi yang sekarang mungkin disebut Borjo, tapi demikian halnya ya. Ya, ini ada latar belakang sosiologis saya kurang lebih ya. Ya. Tapi itu justru untuk generasi saya, kami mempertanyakan ke situasi tersebut sebagai privilege zaman itu ya. Jadi sudah sejak muda Zong sudah terbiasa dengan dunia tulis menulis dan pertarungan gagasannya. Ya memang dari sejak kecil ya katakanlah ya. Kalau ibu tuh menulis di bidang apa, Pak Zong? Ibu saya adalah pelukis sebenarnya, tapi dia juga menulis di seputar pengalamannya, dia bikin sedikit juga ada semacam cerpen. Sebenarnya setelah ibu saya meninggal ya, baru saya menyadari bahwa dia menulis kadang-kadang antara cerpen dan berita, tulisan pendek yang mirip dengan tulisan saya. Di samping buku yang dia nulis ya, sebagai pelukis atau sebagai penyair ya, ibu saya. Maka ada semacam keturunan ya. Meskipun saya berontak juga terhadap ibu ya. Tapi sang ibu ini, maaf ya Bang John, saya ikutan join, kayak seru banget. Soalnya saya baca juga di buku ya Pak Zong, ibunya Pak Zong juga bahkan namanya diabadikan di perpustakaan di kampung halamannya Pak Zong ya di Klison. Yeah. Bagaimana menyebutnya Klison?
Pak Zong nggak ada ketertarikan untuk melukis juga kah atau sempat? Justru kalau saya tidak bisa melukis ya, karena studio ibu saya tidak boleh tidak boleh masuk, maka mungkin secara psikologis saya terhalangi untuk tidak boleh mengganggu ibu pada waktu dia melukis ya, maka ada semacam blokase psikologis. Tapi kemudian dialihkan dari sudut pengamatan. Ya, karena saya biasa di seputar saya ada pelukis, ada penulis tentang sini, itu saya biasa dengar orang melakukan penilaian. Pada umumnya penilaian bersifat subjektif ya. Tapi meskipun demikian, penilaian yang cukup dalam itu saya biasa dengan itu ya. Jadi boleh dikatakan karakter karya atau Pak Zong berkarya itu lebih banyak dipengaruhi oleh ibu ya? Iya, boleh dikata lebih dipengaruhi oleh ibu saya ya, memang. Bahkan secara fisik itu saya amat mirip ibu saya ya. Ya, memang. Termasuk gaya menulisnya juga begitu, Pak Zong? Saya pikir ya dan tidak juga ya. Ya boleh dikata kalau dalam bahasa Prancis ya. Memang dalam bahasa Prancis mungkin saya pakai bahasa yang cukup canggih ya. Canggih tapi literer ya. Tapi dalam bahasa Indonesia di situ saya kebentur dengan gaya bahasa, menemukan gaya tersendiri itu sulit karena saya orang luar ya. Bagaimana memunculkan satu gaya di ujung jari di dalam bahasa asing. Sekarang memang saya sudah cukup terbiasa dalam hal itu. Saya lakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Bahkan saya lebih sering menulis dalam bahasa asing daripada dalam bahasa ibu, meskipun sekarang sedang balik ke asal sebelum mampus. Itu pilihan katanya bagus banget, mampus. Ya? Iya, saya agak terkejut. Tapi terlalu keras itu ya. Gradasi makna antara mampus, meninggal, mati tentu Pak Zong tahu dong ya. Tapi Pak Zong tuh nggak masalah ya kalau misalnya menggunakan kata mampus untuk diri sendiri, itu tidak merasa merendahkan diri sendiri. Dengan pakai istilah mampus, nah. Itu mungkin yang tersisa dari segi Prancis saya itu, segi provokator ya. Artinya memicu perdebatan atau perbedaan. Itu perbedaan itu dengan Indonesia itu sangat berbeda dalam hal itu. Di Indonesia kita mencari persamaan, kalau di Prancis kita mencari dalam perbedaan, kontradiksi. Ya. Itu artinya rumus kultural yang berbeda yang terbawakan kadang-kadang di dalam tindakan sehari-hari. Itu sangat berbeda ya. Bagaimana Pak Zong bisa masuk ke Indonesia dengan cara berpikir yang berbeda gitu dan nyaman-nyaman aja ya, Pak Zong? Perbedaan. Karena saya pikir saya di satu pihak saya melihat perbedaan sebagai sesuatu yang wajar dan di lain pihak di dalam hubungan antar manusia ya, antar teman, saya tidak mau melihat perbedaannya. Artinya seolah-olah tidak ada ya. Saya berupaya untuk menjadi semacam jembatannya. Dan itu yang membuat saya mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan baca-baca ini itu ya. Rada intuitif pada awalnya. Ya. Sejak kapan Pak Zong belajar bahasa Indonesia? Artinya mungkin Pak Zong bisa cerita kapan masuk Indonesia? Sebenarnya kali dan menetap. Saya belajar bahasa Indonesia waktu saya datang dengan ibu saya tahun 75 ya. Tapi saya belajar bahasa Indonesia dengan secara serius. Artinya karena waktu itu sebenarnya saya cukup depresif waktu saya datang dengan ibu saya, ada masalah pribadi macam-macam. Saya datang tinggal di Ubud
Dan saya merasa kalau kita berada di negeri orang ya, harus menghilangkan jarak. Dan saya pelajari bahasa secara sistematis ya, sampai saya belajar dengan pakai cerita wayang gitu yang dikenal, saya lupa nama penggambarnya itu yang paling terkenal itu yang terus ada guru datang. Artinya saya cepat menyadari bahwa di Indonesia orang asing bisa terjebak ya, karena seolah-olah bahasa Indonesia mudah di dalam kalau kita mau belanja, tapi kalau kita ingin mencapai satu tahap pengetahuan yang lebih tahap komunikasi dengan orang Indonesia, ya harus betul-betul mempelajari bahasa Indonesia ya. Dan kemudian saya cepat itu berkenalan dengan kelompok intelektual yang ada di Denpasar itu. Sedari akhir tahun 70, tahun 80 kira-kira. Bolak-balik banyak waktu itu ya. Itu mengapa Pak Zong memilih belajar bahasa Indonesia dengan serius pada awalnya itu? Apakah memang berencana akan menetap di Indonesia sejak awal? Sebenarnya tidak ada rencana ya. Tidak ada rencana. Saya depresif waktu itu ya. Amat depresif ya. Saya tidak akan ceritakan mengapa saya depresif waktu itu. Jelas saya sangat depresif waktu itu. Dan yang menarik pada waktu itu ya, kalau kita tinggal di desa, waktu itu saya sering tinggal di desa, masyarakat sangat komunikatif, tapi komunikatif ringan ya. Dan itu dari sudut pribadi. Tapi dari sudut lain, saya sangat terpesona oleh apa yang saya lihat di seputar saya di Bali ya. Pada waktu itu tidak ada keburukan visual apapun di Bali. Dan saya total digenangi oleh dunia visual yang tanpa celah. Indah di mana-mana. Terpaksa saya bilang bahwa banyak yang dirusak dengan pembangunan di sepanjang jalan-jalan sekarang ini. Tapi orang jelas lebih amat minus waktu itu, amat miskin masyarakat Bali waktu itu, tapi secara visual itu memang merupakan sesuatu yang ajaib ya, sangat indah. Itu arsitektur masih homogen, terus di setiap saat ada acara dengan musik. Pada waktu itu memang mungkin eksotis yang saya akan katakan sekarang ini, tapi merupakan sesuatu yang sangat lain dari yang lainnya. Itu memang kebudayaan Bali pada waktu itu. Apalagi saya tidak tahu bahasa Indonesia atau sangat sedikit. Artinya yang meresapi saya adalah unsur indrawi murni, mata dan telinga itu ya. Dan itu untuk saya pengalaman yang luar biasa pada waktu itu. Meskipun segi intelektual cepat muncul ya. Kemudian ya. Itu apa namanya? Kan Pak Zong ini di Prancis, tinggal di keluarga yang terhormat, kaya, dan terdidik dan lain-lain. Kemudian pindah ke Bali dalam situasi yang berbeda. Apakah cepat menerima perbedaan gitu? Apa tidak ingin ya udah ke Bali berlibur aja seminggu 2 minggu kemudian balik lagi gitu? Ya, saya cepat karena memang seperti saya katakan tadi ya, di lingkungan keluarga saya, meskipun bukan di Paris ya, saya biasa melihat itu orang dari seluruh dunia ya. Meskipun dunia berbahasa Prancis, tidak kadang-kadang ada intelektual entah dari Yunani, Spanyol atau apa, orang mampir di rumah tinggal berapa hari di situ, dan orang dari Afrika itu yang saya ada saudara
ada seorang asisten ayah saya yang jadi seperti saudara tua untuk saya. Maka saya pernah pergi ke Mali dulu pada waktu saya umur 18 tahun di Afrika Barat. Dan di situ saya belajar juga melihat perbedaan secara positif. Waktu itu Mali adalah satu tempat yang luar biasa juga itu ya. Dengan arsitektur yang khas, dengan wanita yang masih pakai perhiasan dari emas yang tinggi di sepanjang sungai di Tombouctou. Saya pernah pergi ke Tombouctou waktu umur 18 tahun. Maka beberapa tahun yang lalu sampai saya nulis di Kompas ketika saya melihat bahwa mereka sedang saling bantai di desa yang pernah saya kunjungi di Mali. Mereka saling bantai karena alasan agama atau apa, saya nangis itu. Gitu, menyedihkan ya. Nah, kemudian usaha keras Pak Zong belajar bahasa Indonesia dengan serius itu berapa lama itu Pak Zong? Sehingga ya itu sebenarnya untuk 3 tahun, 2 tahun. Kemudian memang saya juga di situ saya seperti saya katakan tadi pada awalnya, saya bisa provokatif di dalam tulisan saya kadang-kadang, tapi di lain pihak saya juga bisa nampung ya. Saya orang supel gitu sebenarnya. Dan saya menempatkan diri di bawah naungan seorang tua, orang Jawa yang pada waktu itu dia dia jadi penulis tajuk rencana Bali Pos ya. Oh, oke. Setiap 2 hari saya nongkrong di situ. Soalnya orang itu bisa filsafat, bisa diajak berdebat, dan jadi juga dari sudut bahasa Indonesia jadi semacam guru, semacam suhu untuk saya. Harus saya tambahkan bahwa dia juga di Denpasar pada waktu itu amat terkenal ya. Itu orang dalam misalnya dia kadang-kadang ada gesekan antar kelompok ya. Misalnya di seputar perkawinan atau apa di Denpasar pada waktu itu, anak muda Bali atau Jawa atau apa datang ke tempat dia untuk minta nasihat itu. Dan ketika ada masalah antar etnis di Denpasar, dia selalu memihak untuk yang lain, tidak seketika memihak pada kelompoknya. Dan itu saya suka sikap itu. Artinya kelainan bukan hanya diwacanakan secara intelektual, tapi dijadikan sumber penggayaan, dan dalam kelainan kita melihat kebersamaan. Itu saya banyak belajar dari namanya orang itu namanya Pak Usadi Wiratnaya. Orang Bali asli. Dia orang Jawa. Orang Jawa. Dia menulis Mars Universitas Sukadewe, pernah jadi pengajar di Salatiga di Satya Wacana gitu ya. Artinya orang intelektual yang tangguh ya. Teman Hari Budiman. Tapi mengungsi ke Bali ya karena ya saya tidak terlalu tahu kenapa ya, tapi di Bali pada itu ada kesempatan kerja untuk orang yang multibahasa seperti beliau itu yang. Artinya Zong bicara dengan dia nyambung lah ya dalam segala hal. Nyambung dengan dia, nyambung saya pelajari Indonesia tapi nyambung ala Prancis juga. Artinya jadi lintas kultur ya. Oh, dia juga bisa berbahasa Prancis.
dia bisa berbahasa Prancis ya, bahasa Inggris, bahasa Itali, semua dia bisa. Itu yang ya itu figur yang masih saya simpan di kalbu saya, di hati saya sampai sekarang. Ya, memang meskipun sudah meninggal. Di situ saya tidak pakai istilah mampus itu ya. Berarti istilah mampus hanya untuk diri sendiri, itu rasanya memang gembira Ya, baru untuk menertawakan diri sendiri ya. Ya, itu baik ya. Artinya menandakan sesuatu yang sinis itu terhadap ya makna hidup ya, atau pertanyaan besar ya. Itu ya, boleh Pak Zong gambarkan bagaimana hubungan kedekatan dengan beliau itu? Bagaimana? Bagaimana kedekatan Pak Zong dengan ibu tadi yang orang yang kerja di Bali Pos, dengan yang sudah meninggal itu, bagaimana kedekatan hubungannya dengan Pak Zong? Dan berapa, kalau dia sudah meninggal duluan, apakah dia seusia Pak Zong atau lebih muda atau bagaimana? Kalau saya, kami berupaya untuk kemudian mempublikasikan kembali berbagai tulisannya. Ya, dia pokoknya tetap hadir. Apalagi memang saya jadi dekat dengan istri saya berkat beliau ini. Tadi ada Ines mau tanya, tapi dia menghilang. Ada peran Mak Comblang juga berarti ya? Ada peran Mak Comblang ya. Tapi dalam orang Indonesia yang punya kemampuan seperti itu, siapa namanya Pak Zong? Usadi Wiratnaya. Usadi itu agak langka ya, mempunyai kemampuan bahasa yang banyak, intelektual, dan dia bekerja sebagai wartawan. Biasanya orang Indonesia kan menguasai bahasa asing tidak banyak. Tidak banyak bahasa yang dikuasai oleh satu orang. Mungkin dia bisa bahasa Perancis saja, bahasa Itali saja, atau bahasa Inggris saja gitu. Tapi dia banyak. Termasuk intelektual, termasuk orang yang langka di Indonesia berarti dia. Apa yang menarik dari dia, Pak Zong? Ya, yang menarik memang selalu nantang itu tulisannya ya. Dia juga menantang Orde Baru pada waktu itu ya. Misalnya pada waktu Petrus ya. Itu ya. Pembunuhan Soeharto yang terhadap yang disebut Gali pada waktu itu, memang dia berani menyisipkan pendapat yang mengkecam melalui surat kabar Bali Pos itu ya. Dan dialah juga yang membuka pada saya peluang untuk menulis dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia berkat dia ya. Karena saya orang Prancis ya. Itu lama sekali kalau saya nulis di Prancis misalnya, atau ada memang jurnal, tapi jurnal oke untuk cari doktor, tapi untuk mengungkap hal yang lebih mempribadi tidak cocok. Maka kalau saya nulis di Prancis pada waktu itu harus saya kirim melalui pos, dan saya dapat balasan dari majalah mungkin 6 minggu kemudian itu ya. Waktu itu belum ada internet ya. Belum. Pos lama. Pada waktu itu, ketika akhir tahun 70-an, tahun 80-an kita di Indonesia, kita betul-betul di dunia yang asing ya. Tidak ada TV dari luar negeri yang masuk ya. Dan kecuali di Bali Selatan itu ya orang bule tidak banyak. Maka bila kita ingin berkomunikasi harus dalam bahasa Indonesia. Apalagi waktu itu bahasa Inggris saya jelek juga ya. Cuma jadi sedikit demi sedikit jadi bagus. Justru melalui
melalui itu. Coba bayangkan akhir tahun 80-an, saya mulai menulis English Corner untuk Bali Post. Itu atas saran mentor saya itu ya. Saya orang Prancis yang bahasa Inggris jelek. Disuruh nulis dalam bahasa Inggris tentang kebudayaan bahasa Bali ya. Dalam Itu bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Ternyata amat sukses. Bahkan sangat sukses. Memang waktu itu kami ada pakai editor ya itu. Dan setiap hari di Bali Post kami menghasilkan tulisan dalam bahasa Inggris ya. Harus ditambah bahwa pada waktu itu sama sekali tidak sah. Saya tidak bisa memakai nama saya. Ya. Karena harus izin politik segalanya tidak bisa. Maka saya selalu pakai pen names ya. Setiap hari. Nama pena ya? Nama pena ya. Apa Dan namanya itu, Pak Zam? Oh, nama saya Jean Couteau. Dalam bahasa Inggris jadi John Knife. Ada nama Yunani, Yanis Togalos. Ada nama Jerman, Hans Messer, juga penerjemahan. Dan saya juga sampai ada nama Korea, Jong Couteau. Ya, waktu itu pokoknya setiap hari ganti nama gitu ya. Tapi rubriknya sama ya? Orang yang nulis beda-beda. Ya, itu ya. Ya, itu. Pokoknya, tapi orang-orang di Bali, artinya kaum sedikit, katakanlah tanda kutip, elite intelektual Bali semua tahu waktu itu. Ya. Maka pada waktu halaman saya dibredel, ya, oleh Orde Baru ya, itu dibredel diam-diam. Tahu kenapa dibredel ya? Kenapa, Jong? Karena begini, kalau di Bali Utara ya, Bali Utara itu sejak ratusan tahun ada pendatang yang bermukim di pantai Bali Utara ya. Dan pendatang yang dari Bali Utara, mereka sebagian dulu-dulu ya 500 atau 600 tahun yang lalu, pendatang Islam datang dari tempat yang disebut Mekah, Demak. Demak disebut Mekah dari timur ya. Saya bikin tulisan tentang itu. Karena saya bodoh, untuk saya jadi contoh bagaimana pertemuan masyarakat yang tidak konfliktual gitu. Tahu-tahu dipersepsi dengan cara yang lain. Jadi itu ada yang di Bredel ada itu cuma halaman Pak Zong, bukan surat kabarnya ya? Ya, cuman yang di halaman English Corner yang ditutup pada waktu itu. Oh, hanya English Corner-nya. Hanya English Corner karena ada telepon dari Kodam waktu itu. Oh, dari Pemda justru, bukan dari pusat ya? Ya, bukan dari pusat ya. Itu masih aman lah ya. Jadi ya. Kalau nggak dari pusat aman lah. Peringatan awal tapi sepertinya itu ya. Tapi saya sama sekali saya tidak waktu itu sebenarnya kami baru nikah ya. Ines takut saya mau diusir waktu itu. Dan tapi ternyata tidak ya. Meskipun banyak orang tahu kalau yang nulis tulisan-tulisan itu adalah saya gitu. Cuman Kodamnya juga tahu bahwa yang nulis sebenarnya Pak Zong. Ya, cuman yang menarik karena itu ada orang Jakarta dengar tentang itu, saya mulai diminta nulis di beberapa media di Jakarta. Oh, dampaknya positif ya.
bagi Dampaknya Zul. positif ya. Maka rumah tangga tidak terlalu digoyangkan itu karena itu ya. Ya Ines ya. Oh, Ya, ada tertawa Ines itu ya. ya Ines itu yang dia dekat ini ya. Pak Zang, tapi kan apa namanya belajar bahasa Indonesia atau bisa berbahasa Indonesia dengan bisa menulis dengan bahasa Indonesia yang apa begitu nyaman dibaca itu kan level yang berbeda ya Pak Zang ya. Selain dari mentornya Pak Zang itu, bagaimana Pak Zang bisa menulis apalagi dalam bahasa Indonesia? Saya bahkan juga kemarin-kemarin saya coba cari video Pak Zang misalnya di YouTube, lalu saya lihat kolom komentar, ada aja yang bilang, saya penggemar kolom udara saya Pak Zang. Itu kan artinya ada apa namanya, ada apresiasi dari orang-orang Indonesia pun membaca tulisannya Pak Zang begitu. Bagaimana Pak Zang bisa menulis dengan begitu menyenangkan? Kalau di Bali Post kan dalam bahasa Inggris ya, tapi kalau ini dalam bahasa Indonesia. Bagaimana menulis ya tergantung ya. Kadang-kadang sangat cepat ya. Kadang-kadang betul-betul itu harus menolorkan itu yang ya merupakan tantangan saya gitu ya. Sebenarnya itu yang dan mungkin karena juga saya sejak dini ya saya biasa mengukir bahasa ya. Bahasa Prancis maupun bahasa Indonesia. Artinya harus meskipun langsung keluar kemudian harus diukir lagi ya demi kepaduan linguistiknya dulu ya. Kemudian baru itu pemaknaannya itu yang memang ya itu karena juga saya yang khusus terhadap bahasa Indonesia yang tidak terdapat kalau saya nulis dalam bahasa Inggris. Saya menyadari ada satu jarak kultural ya antara Prancis Indonesia ya. Saya berupaya untuk menjembatani jarak tersebut. Kadang-kadang memang dengan menggugat dengan sedikit nakal-nakal ya. Ya, nakal-nakal dengan sengaja sebenarnya ya. Menyangkut ketidaktoleransi atau menyangkut ini atau itu, dan kadang-kadang saya bisa cukup normatif ya. Tapi ujung-ujungnya memang adalah menjadi jembatannya. Jembatan. Biasanya saya diambang hal yang pribadi, tapi saya tidak langsung masuk di dalam hal yang pribadi. Dan saya merasa kadang-kadang di Indonesia kita terlalu, lihat saya pakai istilah kita kalau saya bilang di Indonesia ya. Saya tidak bilang mereka gitu. Ya. Udah jadi in group. Ya, menjadi in group ya itu. Memang ya itu penting sebenarnya. Penting dari sudut persepsi ya. Ya, itu mungkin yang ya. Saya juga apa namanya di buku saya kemarin kan baru baca buku Pak Zang yang ini. Pak Zang itu panggilannya banyak ya. Kadang menyebut diri sendiri si bule, terus juga suka dipanggil kadek gitu. Itu bagaimana Pak Zang disematkan panggilan-panggilan oleh orang sekitar? Kadang-kadang di Indonesia artinya peran yang diberikan kepada orang bule ya kadang-kadang terlalu besar gitu. Saya berupaya untuk demitifikasi dari menghilangkan bahasa Indonesia. Saya tidak tahu demitifikasi, masuk demitifikasi supaya mitosnya tentang orang bule supaya hilang ya. Itu maka saya main-main di situ kadang-kadang ya. Saya main-main di situ ya dengan sengaja ya.
agar bekas kolonial, perbedaan kultural, agar itu bisa terlampaui. Dan jangan kita lupa bahwa humor sering lebih efisien dalam hal itu daripada wacana yang panjang lebar dengan bahasa yang jargonik gitu ya. Humor lebih efisien dalam hal lintas budaya, dan untuk humor harus juga humor terhadap diri sendiri sebagai pribadi, tapi juga sebagai wakil dari ruang kultural yang berbeda. Ya, maka dari itu satir mampus dan menyebut diri sendiri si bule itu juga bagian dari humor untuk diri sendiri ya. Ya, dan juga bila saya kritik segi tertentu di Indonesia ya dalam tulisan saya, ya harus juga saya mampu mengkritik diri sendiri atau orang bule pada umumnya. Ya. Artinya ya sedikit labrak-labrak dengan halus ya. Saya berupaya begitu. Meskipun saya sendiri sebagai manusia saya sama sekali bukan maaf, tidak boleh bilang itu, tapi saya bukan orang kasar, saya tidak melabrak apapun ya. Saya tidak ada radikalisme apapun di dalam kepala saya juga ya. Ya. Zong, kita kembali sedikit tadi cerita ke awal-awal ke Indonesia. Sejak kapan sebenarnya Zong memantapkan hatinya untuk tinggal di Indonesia? Atau Zong merasa ini belum tinggal di Indonesia? Bagaimana definisi Zong terhadap tempat tinggal ini? Dulu saya pernah tinggal di Ubud. Bahkan saya tinggal di Ubud di satu puri di mana sekarang adalah salah seorang pembantu Jokowi berasal dari situ. Saya mengenal dia pada waktu dia masih kecil. Dan sekarang kadang-kadang kami bertemu ya. Dia jadi orang cukup penting di lingkungan di seputar Presiden di Ubud ya. Di situ. Dan pada waktu itu memang saya kerap itu keliling-keliling untuk mengunjungi pelukis Bali ya. Yang saya kagumi adalah kualitas dari visual memorinya itu orang Bali itu. Artinya indera mereka mencatat semua ya. Dan terlihat juga di dalam patron yang keluar di dalam seni tari ya. Karena sejak kecil mereka diajar untuk mencatat bentuk dari Banten atau gerak jari dari tarian, maka mereka ada visual memory yang sangat tajam, yang juga terlihat di dalam seni rupanya sebenarnya itu ya. Yang bergerak adalah visual memory, bukan imajinasi liar atau imajinasi pada umumnya. Dan itu menarik untuk saya. Apalagi menarik melihat bahwa saya datang dari lingkungan intelektual asal, di mana ada pelukis-pelukis juga. Dan pada waktu ibu saya dulu di Bali, saya sama dia dan kami mengunjungi seniman-seniman, dan dia membuat juga catatan yang menarik itu tentang perbedaan di dalam sistem kreatif ya. Misalnya kalau di Bali ya, warna tidak otonom. Warna selalu dalam tradisinya hadir di dalam kerangka kontur. Warna tidak pernah jadi penyusun dari bentuk itu yang ya termasuk di antara hal yang
yang saya melihat, pelajari dan menyukai sebenarnya itu. Selalu menarik melihat bahwa ada manusia lain yang melakukan proses kreatif dengan cara yang berbeda. Tapi harus sadari bahwa pada waktu itu ya di Bali ya, dunia visual mereka tahun 8 untuk sebagian dari orang desa, di dunia visual mereka adalah wayang dan tarian. Tingkat sekolah rendah. Tapi proses akulturasi dari orang Bali di pedesaan dulu melalui wayang, melalui tarian. Itu apa yang mereka yakini, apa yang mereka harus lakukan dari sudut agama, itu diturunkan kepada mereka, artinya kewajiban itu diturunkan kepada mereka melalui wayang. Artinya simbol-simbol. Dan simbol-simbol menghasilkan satu konstruksi keagamaan yang toleran. Lebih daripada sekolah. Yep. Sekolah memperluas wawasan, tapi lebih kaku. Kebenaran mutlak. Pak Zong, saya potong sedikit. Ini waktu kita kan sudah hampir habis pada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Sudah habis? Belum, baru akan ya. Saya menyingkat waktu. Bayu, tolong ditayangkan yang Pak Zong ceramah di Lemhanas beritanya itu. Nah ini Pak Zong, saya ambil guntingan koran ini, bahwa Pak Zong berceramah ini di Lemhanas ya tahun 2000, baru tahun lalu ya, masih pakai masker gitu. Silakan, udah Bayu. Nah ini kan Pak Zong udah dianggap sebagai tokoh nasional di Indonesia ini ya. Sejak kapan itu Pak Zong ceramah-ceramah di lembaga pemerintah yang resmi menjadi, saya sebenarnya ingin menanyakan ya, apakah Zong sudah merasa menjadi tokoh nasional di Indonesia? Saya merasa sebenarnya dari sudut konstruksi identiter saya ya, apalagi saya menulis dalam bahasa Indonesia, saya merasa memang seperti orang Indonesia dari banyak sudut ya. Meskipun belum berwarga negara karena alasan medis sebenarnya ya. Yep. Tapi dari sudut identitas, ya saya merasa bahwa orang Indonesia adalah saudara saya. Maka saya bilang kita ya. Kalau dengan teman saya bilang kita. Dan kalau saya berbicara tentang orang bule, saya bilang mereka. Ya. Oh. Padahal masih bule ya Pak. Ya. Kadang-kadang teringat, misalnya kemarin dulu ya, itu kami hadir pada pernikahan, ada matahari ya, di situ saya tahu saya orang bule, karena sakit itu, takut pingsan kena sunstroke gitu ya. Maka jadi kesempatan untuk ketawa juga dalam situasi seperti itu. Ya, jadi Pak Zong udah sering ini diundang oleh lembaga pemerintah untuk memberikan oleh lembaga pemerintah, biasanya oleh universitas itu ya. Tapi saya salah dugaan saya waktu saya bikin ceramah di situ. Karena kenapa? Saya tahu bahwa akan ada irredentisme Rusia ya. Tapi saya membaca itu sebagai fenomena yang akan teratasi ya. Yang akan bersifat minor. Ternyata jadi penting ya. Yang saya khawatirkan itu jangka panjang memang adalah konflik di India-Pakistan yang paling saya khawatirkan ya, saya pribadi ya. Yep. Tapi kita bicara tentang radikalisasi agama, bukan hanya Islam, tapi India, misalnya radikalisasi agama yang muncul, kita macam-macam kita bicarakan pada waktu itu ya. Dengan Indonesia sebagai ruang yang relatif damai selama identitas agama tidak terlalu dikedepankan, itu yang saya coba katakan. Ini segi identitas politik supaya diredupkan melalui pendidikan, itu yang saya coba menyampaikan.
Nah, apakah Pak Zong itu dikenal secara nasional justru melalui tulisan Pak Zong di Kompas, di rubrik Udarasa? Ya, Jadi gimana? ya, meskipun sekarang ya sedikit surut Kompas ya, tapi ada segi positif ya. Kemanapun saya pergi ya, saya tidak perlu lagi telepon 2 kali. Ah, sudah tahu dia. Bagaimana ceritanya dulu tuh Pak Zong, awalnya menulis di Udarasa? Ceritanya kalau saya tidak salah ya, saya tidak terlalu jelas, tapi dulu cerita saya di Bali Pos ya, itu diterbitkan oleh Gramedia Kompas ya. Dan saya berani katakan namanya Bali Today ya. Itu tulisan itu jadi kultus tertentu ya, di kalangan tertentu karena kenakalannya gitu ya. Terus di Kompas mereka mencari penulis kira-kira sedikit lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kemungkinan beredan teman-teman lainnya entah bagaimana mengerucut ya ke nama saya. Mungkin mereka mencari orang asing, orang bule yang merdeka, dan saya orang merdeka ya. Sebagai pribadi dari sudut ya, maka saya dan saya sangat bangga itu jadi penulis dalam bahasa Indonesia. Maka identitas Indonesia lebih luas daripada identitas nasional. Dan yang saya menyukai pada Indonesia justru adalah itu ya. Indonesia adalah seperti PBB kecil ya. Dan PBB kecil yang berupaya untuk membangun kebersamaan yang sesungguhnya ya. Tidak mudah, tapi satu upaya yang amat simpatik ya. Yang sementara ini cukup berhasil. Itu juga yang saya katakan waktu di Lemhanas ya. Di antara negara multikultur ya, yang mana yang berfungsi dengan paling baik ya, bukan India, bukan Burma, bukan Pakistan, Timur Tengah tidak, Afrika Barat tidak, ya Indonesia yang paling di antara negara multikultur. Dan kemungkinan karena Indonesia pintar menggali satu sistem simbol ya, yang betul-betul nasional. Artinya kalau orang ada apa, mereka tidak lagi balik ke agama saja, mereka ada sistem simbolis alternatif yang disebut di sini Pancasila dan sebagainya ya. Tapi berfungsi, meskipun dulu-dulu bikin saya kesel. Saya pikir kenapa itu terus dimunculkan gitu ya. Terus ngomongkan bangsa, Pancasila. Sekarang saya mengerti. Karena simbol-simbol ada fungsi positifnya. Turut memperkokoh. Memang tidak cukup ya. Ada kelemahan pada pendidikan, ada dari sudut identitas nasional, ada aneka kelemahan. Tapi upaya yang terus-menerus untuk membangun kebersamaan dengan permainan simbolik terutama itu saya amat setujui. Yep. Saya merasa secara historis menarik ya. Kita Pak Zong, saya potong sedikit. Pak Zong udah 10 tahun menulis di Udarasa itu. Sebenarnya kalau boleh Pak Zong simpulkan sendiri, pesan utama, pesan moral yang Pak Zong sampaikan pada tulisan-tulisan Pak Zong di Udarasa itu apa sebenarnya? Kemanusiaan, saya pikir. Itu yang kita coba sebarluaskan. Kadang-kadang memang dengan humor ya. Harus ya humor ya.
kemanusiaannya. Ya. Oke, sepertinya ada video ya, Bang John ya, yang perlu kita tayangkan. Ada satu video, sebenarnya kutipan juga Pak Zong, barangkali nanti kita bisa elaborasi sedikit lebih jauh. Boleh dibantu Mas Bayu? Komersialisasi, urbanisasi, perubahan memori kultural karena media-media baru sekarang harus ditunjang oleh justru oleh media baru juga diantaranya museumnya. Maka salah satu ciri yang menarik dari museum ini ialah bahwa dia juga menampung kesenian yang bersifat tradisional. Dia terintegrasi dalam kehidupan desa ya, tidak kenal jarak. Sedangkan salah satu kecenderungan dari museum-museum ya ialah cuma melayani wisatawan ya. Di sini kebutuhan jelas dari orang luar juga ditampung di sini, tapi ada juga faedah untuk masyarakat lokal. Kalau kita datang setiap hari jam 3 ada orang latihan teater ya. Maka jadi satu medium antara masyarakat lokal dan dunia internasional ya. Itu tapi justru di sini sama sekali berbeda itu budaya berakar dalam masyarakat yang diangkat dengan cara yang sangat sederhana oleh Gung Rai dan juga oleh beberapa orang lain. Salah satu ciri khas memang dari budaya Bali ya, kita tidak menakutkan gitu tuh ya. Karena memang sangat penting itu mempertahankan tradisi memori teknik Bali yang ada di Ubud, apa yang disebut stil tradisional, sangat penting ya. Dia pergi dulu ke Kuta ya, bawa sepeda motor ya, mencari orang bule ya. Sedangkan saya juga mirip gitu ya. Saya dulu ada sepeda motor tua namanya gede-gede gitu macan, dan saya jadi pengelelana gitu ya. Itu mencari-cari hal-hal dalam kebudayaan lokal ya, mencari diri sendiri tapi dalam perbedaan, untuk meniadakan perbedaan karena kita jadi teman, dan untuk saya juga jarak budaya tidak ada. Karena sebenarnya dalam tradisi Bali lama ya, antara alam dan hunian manusia itu boleh dikata padu ya, selalu ada pohon di mana-mana, dan itu mulai menghilang gitu di seputar Ubud ya. Tapi justru ini dipertahankan. Ada gedung-gedung, tapi juga alam tidak kalah ya. Simbiosis itu tetap kita temukan di sini ya. Di Museum Agung Rai ya, Pak Zong ya? Iya, memang ada beberapa hal yang dikatakan di situ, memang berbicara tentang museum, itu problematik museum dan problematik dari kebudayaan pada umumnya yang terlampau terfokuskan pada orang asing, pada wisatawan, meskipun tidak langsung dibicarakan di situ ya. Sedangkan semestinya museum dikunjung oleh orang lokal. Itu saya pikir itu masalah yang hadir di latar belakang diskusi tersebut ya. Ya, Pak Zong, saya pernah membaca pendapat Pak Zong di sebuah tulisan, tapi saya lupa membacanya di mana. Bahwa Pak Zong mengusulkan atau mengemukakan gagasan bahwa Indonesia perlu mempunyai museum yang besar di Indonesia yang menampung semua peninggalan-peninggalan zaman dulu, artefak begitu, di suatu tempat, di satu museum itu. Itu maksudnya bagaimana Pak Zong? Apakah masih diperlukan nggak hal-hal semacam itu sekarang? Itu kalau kita bicara memang kebijakan permuseuman, masalahnya besar di sini ya. Karena kegiatan budaya yang berarti di sini sebenarnya berada di tempat yang dibiayai oleh pihak swasta ya pada umumnya. Ada Saliara, ada Bentara Budaya, ada
negara boleh dikata tidak hadir kecuali dari sudut pariwisata budaya gitu. Kini lagi kebudayaan seolah-olah hanya untuk melayani orang asing dengan produk budaya yang disebut tanda kutip tradisional. Menurut saya satu kelemahan dari kebijakan kebudayaan. Mestinya kekinian difokuskan ke orang Indonesia. Tapi sulit karena itu adalah warisan dari Orde Baru ya. Penekanan pada tradisi agar kita terhindar dari kristalisasi kelas itu. Ya, itu sekarang masih merembet itu akibat dari kebijakan itu ya. Maaf, saya lupa bagian lain dari pertanyaan Anda. Oke, kayaknya waktu kita juga sudah habis ini. Amel, silakan Amel kalau mau ada pertanyaan lagi atau bagaimana. Yang terakhir aja rasanya, Abang John. Apakah Pak Zhang saat ini sedang mempersiapkan karya terbaru atau apa tulisan apa yang sedang Pak Zhang buat saat ini? Sekarang sebenarnya saya sedang mengumpulkan puluhan atau ratusan tulisan tentang Bali agar padu ya. Tulisan yang terpisah-pisah ya. Tapi untuk apa itu Pak Zhang? Maksudnya untuk mulai menulis dalam bahasa Prancis lebih banyak. Oke. Ini baru awal-awal kah Pak Zhang? Maksudnya kembali menulis dalam bahasa Prancis? Saya baru buat satu buku namanya 50 Years of Change in Bali. Satu wawancara dengan saya. Mama sedikit promosi akan keluar mungkin dalam 2-3 minggu dalam bahasa Inggris ya. 50 tahun perubahan di Bali. Wah, menarik nih. Oke Pak Zhang, kita menantikan karyanya terus nih Pak Zhang nih. Kita doakan semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap berkarya. Dinantikan karya terbarunya untuk teman-teman di Indonesia dan di luar sana. Abang John, bagaimana kalau kita tutup? Oke, terima kasih Pak Zhang. Saya akan membeli bukunya tadi yang akan terbit 2-3 minggu lagi. Saya akan pesan, saya akan beli. Terima kasih sudah hadir di acara Ngobrol dengan Bisnis ini. Semoga selalu sehat Pak Zhang. Pak Zhang dan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Amin ya Tuhan. Salam sehat juga untuk sahabat Satu Pena yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita bagikan, banyak ilmu yang bisa kita sharing dalam obrolan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya dengan penulis, sastrawan, seniman, dan juga para pemikir yang luar biasa lainnya. Akhir kata, salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Zhang. Terima kasih. Terima kasih Pak Zhang.